Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan Ananda Bagas Ramadan, Bagas Setioananto, dan Frandisyanto Sutoto akan mempresentasikan seminar proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2023 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Presentasi kali ini dimaksudkan untuk memenuhi penugasan periode UAS mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi kelas AK 609. Berikut adalah beberapa poin penting yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait latar belakang penyusunan eh, makalah kami. Yang pertama yaitu adalah peran dan pentingnya SAP. Nah, standar akuntansi pemerintah atau SAP ini merupakan pedoman utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. SAP itu berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan pemerintah, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah perkembangan dan pembaruan SAP tahun 2023. SAP terus mengalami penyempurnaan seiring perkembangan kebijakan dan praktik akuntansi. Pada tahun 2022 dan 2023, sejumlah revisi dan PSAP baru mulai berlaku efektif, termasuk PMK nomor 57 tahun 2023 yang memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk transaksi khusus di lingkungan pemerintah pusat. Pembaruan ini menuntut penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Kemudian poin ketiga yaitu terkait implementasi SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual yang dilakukan secara bertahap memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Akuntansi berbasis akrual memungkinkan pengukuran yang lebih tepat atas sumber daya dan kewajiban pemerintah, sehingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan untuk sektor publik sekaligus mendorong efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah. Kemudian yang keempat adalah tantangan dalam penerapan SAP. Nah, dalam praktiknya, penerapan SAP menghadapi tantangan seperti kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan laporan keuangan yang disusun, lalu ada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem teknologi informasi yang belum optimal. Selanjutnya, yang kelima adalah kebutuhan analisis kesesuaian laporan keuangan 2023. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dengan SAP yang berlaku itu sangat penting. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan SAP serta memberikan rekomendasi perbaikan demi meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap tata kelola keuangan yang baik. Penerapan SAP yang sesuai standar mendukung terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan akurat. Penelitian dan perbaikan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan berikutnya itu terkait dengan rumusan masalah. Nah, untuk yang pertama yaitu dalam penulisan ini kami ingin mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023 dengan standar akuntansi pemerintah. Melalui pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui apakah penerapan SAP berbasis akrual ini telah sesuai dengan komponen laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari LRA, neraca, laporan operasional, dan juga CLLK. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023. Nah, melalui rumusan ini, penulis ingin mengetahui apakah penerapan SAP itu berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu apa saja hambatan dan tantangan dalam implementasi standar akuntansi pemerintah yang tercermin pada
LKPP tahun 2023. Nah, melalui poin pertanyaan ini, diharapkan kami itu dapat menemukan hambatan-hambatan apa saja yang sekiranya masih menjadi perhatian pemerintah dan kedepannya dapat dilakukan perbaikan. Berikutnya, tujuan penelitian yaitu untuk menjawab terkait rumusan masalah yang ada 3 poin tadi. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian struktur dan isi LKPP tahun 2023 dengan SAP. Yang kedua, mengidentifikasi dampak penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hambatan dan tantangan implementasi SAP pada LKPP tahun 2023. Nah, untuk yang terakhir yaitu terkait dengan manfaat penelitian. Jadi yang pertama adalah untuk mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023 yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyajian laporan yang lengkap, relevan, dan mudah diakses, serta proses audit oleh BPK yang menjadi opini wajar tanpa pengetahuan, wajar tanpa pengecualian, memperkuat pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Selain itu, integritas pelaporan kinerja, peningkatan sistem teknologi informasi, dan kapasitas sumber daya manusia mendukung penyajian informasi keuangan yang akurat dan transparan. Nah, keterbukaan LKPP kepada masyarakat juga mendorong partisipasi publik dan pengawasan sosial sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akan berdampak juga pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Kemudian, manfaat penelitian yang kedua yaitu menjadi sumber literatur untuk studi akuntansi sektor pemerintahan, serta sebagai media masukan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. SAP berperan sebagai sumber literatur penting dalam studi akuntansi sektor pemerintahan karena menyediakan kerangka konseptual, prinsip, dan pedoman yang sistematis untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP tidak hanya menjadi acuan utama bagi akademisi dan praktisi, tapi juga berfungsi sebagai media untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Dengan mengacu pada SAP, laporan keuangan pemerintah dapat disusun secara konsisten, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil studi dan evaluasi yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan berdampak positif terhadap reformasi dan peningkatan mutu pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama mulai dari standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP itu merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP yang independen dan ditetapkan oleh undang-undang dengan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporan keuangan ini terdapat 7 komponen laporan keuangan pokok. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Itu merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, serta sisa atau kelebihan pembiayaan anggaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode tahun anggaran. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Menyajikan informasi terkait peningkatan atau penurunan saldo anggaran lebih selama periode pelaporan 1 tahun. Yang selanjutnya neraca, menyajikan posisi keuangan pemerintah pada suatu tanggal tertentu yang mencakup informasi mengenai aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas dana. Kemudian ada laporan operasional, itu merupakan laporan yang menggambarkan hasil seluruh aktivitas operasional keuangan pemerintah yang terjadi dalam satu periode. Laporan arus kas atau LAK menyajikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas, serta perubahan kas selama satu periode akuntansi tertentu, termasuk sumber dan penggunaannya. Kemudian laporan perubahan ekuitas memuat informasi tentang perubahan nilai ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus atau defisit,
koreksi, serta posisi akhir ekuitas. Kemudian yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK berisi penjelasan rinci, uraian, atau daftar analisis yang memberikan informasi tambahan atas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan lainnya untuk keperluan pengungkapan yang memadai. Kemudian poin yang kedua yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP, terdiri dari 11 komponen, mulai dari PSAP nomor 1 hingga PSAP nomor 11. Kemudian yang ketiga, indikator standar akuntansi pemerintahan. Di sini ada 4 indikator. Yang pertama relevan. Jadi laporan keuangan dianggap relevan apabila informasi yang disajikan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna. Hal ini dicapai melalui kemampuan informasi dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi kondisi di masa depan, serta merevisi evaluasi sebelumnya. Yang kedua, andal. Informasi dikatakan andal jika bebas dari kesalahan material, disajikan secara jujur, dan dapat diverifikasi oleh pihak lain, serta tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan kelompok lain. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan akan memiliki nilai tambah apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat diperbandingkan dengan data dari periode sebelumnya, sehingga memudahkan pengguna dalam menganalisis tren dan perubahan kondisi keuangan. Dan yang terakhir dapat dipahami. Agar informasi dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal, penyajiannya harus dalam bentuk yang mudah dimengerti dan menggunakan istilah yang sesuai dengan tingkatan pembahasan pengguna. Kemudian yang poin keempat, laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah merupakan elemen krusial dalam sistem pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Dokumen ini disusun sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan anggaran, serta sebagai sarana menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti lembaga legislatif, auditor, dan masyarakat luas. Kemudian yang terakhir, hambatan implementasi standar akuntansi pemerintah. Nah, di sini ada beberapa hambatan. Penerapan standar akuntansi pemerintah di lingkungan instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Namun dalam praktiknya, implementasi SAP, terutama yang berbasis akrual, masih menghadapi beberapa kendala. Tantangan utamanya yaitu dalam penerapan SAP di Indonesia terletak pada kesiapan sumber daya manusia di sektor publik yang belum merata dari sisi kompetensi, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. Banyak aparatur pemerintah yang sebelumnya terbiasa dengan sistem kas atau cash flow accrual masih kesulitan beradaptasi dengan pendekatan akuntansi akrual secara penuh. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Anita Sari dan Milawati tahun 2023, itu dengan judul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual untuk Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas. Penelitian ini menghasilkan bahwa seluruh staf bagian keuangan sudah memahami SAP berbasis akrual, meskipun tingkat pemahaman masing-masing individu berbeda. Kemudian yang kedua, penelitian oleh Uswatun Hasanah dan Ayunda Putri Nilasali tahun 2023, itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun. Penerapan SAP membuktikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anastasia tahun 2020, itu menganalisis penerapan basis akrual dalam SAP nomor 71 tahun 2010. Kemudian yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Priska DKK tahun 2015 dengan judul Akuntansi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kota Bitung. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyajian laporan keuangan serta menilai tingkat kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian evaluatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara faktual dan cermat. Pendekatan ini digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023 dengan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Jenis evaluatif dalam konteks ini berfungsi untuk menilai apakah LKPP yang telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis atau mencari hubungan antar variabel secara statistik, melainkan mengkaji sejauh mana penerapan prinsip dan ketentuan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Next. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 yang terdiri dari LRA atau laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, neraca, laporan operasional atau LO, laporan arus kas atau LAK, kemudian laporan perubahan netralitas atau LPE, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposif, yaitu bagian-bagian laporan yang relevan dan memiliki perbandingan langsung dengan ketentuan dalam SAP berbasis aktual, seperti pengakuan pendapatan, pengukuran aset, pengungkapan dalam CALK, dan sebagainya. Seluruh laporan ini merupakan hasil konsolidasi dari kementerian atau lembaga yang telah menyusun laporan keuangan secara sistem akuntansi berbasis aktual. Kemudian ada sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber data itu ada 3, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023, yang kedua itu standar akuntansi pemerintah atau SAP, dan yang keempat, laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPP tahun 2023. Untuk teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen resmi termasuk LKPP, SAP, dan LHP BPK. Kemudian proses ini melibatkan identifikasi, pencatatan, dan pengklasifikasian informasi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Next. Berikutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis konten, yaitu dengan cara membandingkan isi dari laporan keuangan pemerintah pusat dan ketentuan yang tercantum dalam SAP. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi elemen laporan keuangan yang akan dianalisis, yaitu menentukan elemen-elemen utama dari LKPP yang akan dianalisis berdasarkan jenis laporan keuangan dan elemen akuntansi yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu penentuan kriteria kesesuaian berdasarkan SAP, yaitu membuat matriks atau checklist dari poin-poin yang disyaratkan oleh SAP untuk masing-masing elemen laporan keuangan seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Yang ketiga yaitu pencocokan konten laporan keuangan terhadap SAP, yaitu membandingkan isi LKPP tahun 2023 dengan SAP, menandai bagian-bagian yang sudah sesuai atau belum sesuai atau tidak ditemukan. Kemudian yang keempat yaitu klasifikasi hasil analisis ke dalam kategori sesuai, tidak sesuai, atau perlu penyesuaian. Dan kelima yaitu interpretasi temuan berdasarkan LHP BPK dan teori akuntansi sektor publik, yaitu menafsirkan hasil perbandingan dan memberikan penilaian umum terhadap kualitas kesesuaian LKPP, serta merujuk pada catatan dan opini dari LHP BPK untuk hasil ketemuan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana LKPP telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.